Gue ada nih satu kisah yang bagus untuk episode kali ini, dimana ini adalah seorang remaja yang sedang gacor-gacornya, tapi kegacorannya tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan akibat kegacorannya tersebut, dia membayar dengan harga yang sangat mahal dan cuma bisa dibayar di akhirat. Tapi sebelum kita ke videonya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, video sakit, dan tidak nyaman. Silahkan di subscribe, nyalakan notifikasi bell di bawah ini kalau kalian suka dengan video mengerikan berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa juga di share ke teman lo supaya dia juga tahu apa yang lo ketahui. Setelah sudah siap, mari kita ke video untuk kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 12 Januari 2020, ada seorang anak laki-laki yang bernama Ken Reddy Wood. Dia lahir di pelabuhan di kota Hera di Republik Irlandia. Ken Reddy Wood lahir di sana pada 2 Februari tahun 2003. Saat tumbuh dewasa, hal favoritnya adalah membawa sepeda motor cross keluar untuk berpura-pura di beberapa jalanan dan menuruni jalur tanah. Tetapi di awal masa remajanya, dia mulai melibatkan dirinya dalam beberapa kejahatan kecil, dan sekitaran tahun 2018 dia beralih ke kejahatan terorganisir ketika dia baru berusia 15 tahun dan kemungkinan reputasi sebagai orang yang agak kejam di dalam diri individunya. Sampai pada tanggal 12 Januari tahun 2020, dia mulai seperti hari-hari lainnya bagi keluarga Wood. Pada saat minggu sore tiba, segalanya telah berubah. Ken hilang dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghubunginya. Pada hari Senin sore, saudara perempuannya memposting di Facebook menanyakan apakah ada yang tahu di mana kakaknya berada. Terakhir kali Ken terlihat pada hari Minggu malam di dekat rumahnya. Sebelumnya pada hari itu, Ken menelpon ibunya untuk memintanya meninggalkan sejumlah uang untuk membayar taksi pulang. Keluarga atau teman-temannya berhasil menghubunginya. Dia terakhir terlihat mengenakan pakaian olahraga Hugo Boss runner hitam bersama dengan jaket Canada Goose dan topi basketball bermerek Gucci. Akhirnya keluarganya melaporkan dia hilang ke pihak berwajib, yang mana nama untuk layanan kepolisian nasional di Republik Irlandia. Ketika petugas melihat lebih dekat sejarah Ken, mereka menyadari bahwa keluarganya punya alasan kuat untuk khawatir. Hanya beberapa hari sebelum Ken menghilang, sebuah video telah diposting di media sosial oleh para penjahat setempat, dan dalam video ini laki-laki tersebut berulang kali memberikan ancaman untuk membunuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Ancaman mereka secara eksplisit dan melibatkan kata-kata penculikan, pembunuhan, dan diskriminasi. Pada saat itu, Ken ternyata terlibat dalam suatu geng yang berada di tengah-tengah geng mematikan perseteruan, dan pada saat Ken mencapai masa remajanya, perseteruan ini telah meningkat menjadi perang besar-besaran, dan dia adalah bagian dari geng kekerasan tersebut. Berarti bahwa sebagian besar kota diberi label sebagai zona non berbahaya yang kebanyakan orang coba hindari. Dunia bawah tanah yang gelap menjanjikan uang kepada desainer pakaian dan prestis, dan tidak butuh waktu lama sebelum Ken terlibat dalam salah satu geng perdagangan besar, tepat pada saat persaingannya dengan geng pesaing yang mulai memanas. Ini bukanlah jenis perang geng yang kekerasannya terjadi sebatas ancaman dan demonstrasi superioritas. Ini jauh lebih brutal dibandingkan dengan kelompok Ken yang membawa senjata dan mereka tidak takut menggunakannya. Mereka juga mempunyai kewajiban dalam membuat bom pipa dan bom Molotov yang mereka gunakan untuk menyerang tempat persembunyian lawannya.
Tak lama kemudian, Ken memainkan peran langsung dalam kekerasan pada tahun 2019. Dia memecahkan jendela dan melemparkan bom molotov ke dalam rumah seorang anak laki-laki yang berhutang uang kepada geng tersebut. Ken mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membakar mereka hidup-hidup di tempat tidur mereka, dan dia mengaku tidak melakukannya. Benar, terakhir kali tidak lama setelah kejadian ini, dia ditangkap dan didakwa memiliki zat ilegal. Ada juga laporan bahwa Ken menyiksa dan membunuh kucing seorang wanita karena wanita ini berhutang uang padanya dan dia tidak dapat membayarnya kembali tepat pada waktunya. Ini hanyalah beberapa hal yang dituduhkan kepada Ken. Pada saat dia menghilang, Ken sudah sangat dikenal oleh polisi. Namun beberapa informasi yang meresahkan ini terungkap setelah Ken dilaporkan hilang. Tetapi pada saat petugas telah mengumpulkan pergerakannya selama beberapa bulan terakhir menjelang hilangnya dia, tepatnya hari Senin, hanya beberapa jam setelah saudara perempuan Ken mengirim pesan meminta bantuan untuk menemukan dia. Seorang pria berjalan-jalan di Dublin Timur menemukan tas olahraga yang sangat besar. Ketika dia membuka resleting, dia bertemu dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Beberapa anggota tubuh manusia yang terpotong-potong dan anehnya sepasang sendal jepit juga ada di situ. Keesokan paginya pada pukul 1.30 pagi, petugas menanggapi laporan pembakaran kendaraan. Ketika petugas pemadam kebakaran memadamkan debris, mereka menemukan kepala manusia dan tangan terjerat dalam bangkai kapal yang terbakar. Tes DNA kemudian membuktikan bahwa kepala dan anggota badan semuanya itu milik Ken. Sandal jepit itu bukan miliknya, tetapi setelah pembunuhannya, mereka ditafsirkan sebagai ancaman tambahan terhadap geng yang diketahui ikut lari bersamanya. Ternyata beberapa minggu sebelum pembunuhan Ken, seorang pria berusia 35 tahun dari geng lawan diserang di jalan. Dia sedang meninggalkan gym pada saat itu dan memakai sepasang sandal jepit yang dicuri saat penyerangan. Itu hanya permulaan. Begitulah cara memulai Robbie. Seorang dari geng Ken kemudian berfoto dengan sandal tersebut dan memposting gambarnya di media sosial dengan keterangan mengejek pria yang mereka miliki. Pria pemilik sandal jepit ini adalah Robbie Laurel. Pembunuhan dan memutilasi seorang remaja mungkin tampak seperti pembalasan yang terlalu dramatis atas hilangnya sepasang sandal. Tetapi bagi mereka yang mengetahui reputasi Robbie Lawler, itulah gayanya. Robbie adalah seorang pembunuh bayaran dan anggota geng yang dikenal sebagai faksi anti Maguire. Dia menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Ken. Dia juga menjadi tersangka utama serangkaian pembunuhan lainnya, termasuk penjahat Mark Bryan pada tahun 2005, David Fredline pada tahun 2009, temannya sendiri, dan Dekan pada tahun 2010, dan mantan sahabatnya Kenneth Finn pada tahun 2018. Dia memiliki reputasi yang buruk di jalan dan bahkan orang-orang di sisinya tahu untuk tidak melewatinya. Saya telah melihat laporan dari orang yang berada di penjara bersamanya berbicara tentang ketakutan yang dia tanamkan pada narapidana lainnya. Dengan sedih, meskipun dia memiliki catatan kekerasan, dia dibebaskan dari penjara hanya 1 bulan sebelum pembunuhan Ken. Robbie kemudian secara definitif dikaitkan dengan kematian Ken ketika salah satu rekannya mengarahkan penyelidik ke arah rumah di mana remaja telah dibunuh. Gerard McKenna adalah pemilik rumah dan dia mengatakan kepada polisi bahwa Robbie telah mengancam akan membunuh dia dan anak-anaknya dengan mengubah mereka menjadi daging cincang jika tidak membereskan kekacauan TKP di dalam rumahnya dengan benar. Tetapi ketika dia tiba di rumah setelah pembunuhan Ken, ada terlalu banyak darah dan tidak dapat menghilangkan semua bukti. Setelah sebagian sisa tubuh Ken ditemukan, penjaga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ken adalah serangan brutal dan biadab. Keluarga Ken tentu saja sangat terpukul dengan kematiannya dan cara tubuhnya dibuang dan dimutilasi. Dengan begitu mengerikan, yang mereka miliki hanyalah kepala
tangan, dan anggota badannya. Dan ada harapan bahwa sisa jenazahnya akan ditemukan sehingga mereka dapat menemukannya, membiarkannya untuk beristirahat untuk 3 bulan kemudian. Sampai pada bulan April tahun 2020, potongan terakhir tubuh Ken yang terpotong-potong ditemukan di kampung halamannya. Sisa-sisa ditemukan tersembunyi di semak-semak yang ditumbuhi rumput di tepi jurang. Dipercaya bahwa rekan perampok disuruh mengantarkan tubuhnya ke rumah saingan terbesarnya. Tetapi ketika tas berisi anggota tubuh Ken ditemukan begitu cepat, mereka membuang apa yang tersisa di bulan-bulan yang telah berlalu. Sejumlah besar tubuh Ken telah dimakan binatang buas. Media kemudian melaporkan bahwa Ken secara resmi diperingatkan oleh polisi bahwa nyawanya dalam bahaya pada tanggal 5 Januari 2020 dan dicurigai mempermainkan kedua belah pihak dari geng yang bertikai. Kecurigaan yang pada akhirnya menjadi salah satu alasan dia menjadi sasaran pembunuhan. Ken mengenakan rompi balistik karena ancaman terhadap nyawanya. Berita kemudian terungkap tentang bagaimana Ken meninggal ketika dua pria ditangkap anggota geng saingannya, yakni Paul Crosby berusia 27 tahun dan Gerard Cruz berusia 49 tahun. Ternyata di hari hilangnya Ken, Paul Crosby bertemu dengan Ken. Kemungkinan besar mempercayai Paul karena dia bermain di kedua sisi geng yang mereka temui di luar sebuah toko di kota, dan Ken masuk ke mobil bersamanya. Dan Gerard sebelum dibawa ke rumah di mana dia akan dibunuh, Ken disiksa dengan peralatan listrik oleh pembunuh dan ditikam beberapa kali ke torso. Diyakini bahwa penyiksa dan pembunuh yang mengerikan itu direkam dan difilmkan dengan tujuan untuk mengirim pesan kepada geng saingannya. Dipercayai bahwa rekaman jejak pendapat dan kejahatan itu ada di luar sana, tetapi sejauh yang gue tahu rekaman itu belum ada. Telah dikonfirmasi oleh polisi, tubuh Ken kemudian dipotong-potong menggunakan alat-alat listrik. Tidak ada bukti bahwa Paul Crosby dan Gerard Cruz hadir pada saat pembunuhan, tetapi merekalah yang membujuknya hingga mati. Meskipun Robbie menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut, pembunuhan Ken dari ghetto, dia tidak pernah ditangkap ataupun didakwa. Kesempatan untuk mendapatkan keadilan hilang sama sekali. Pada saatnya Robbie juga terbunuh dalam penembakan di Gangland. Tidak lama setelah tubuh Ken ditemukan, Paul Crosby dan Gerard Cruz didakwa sehubungan dengan pembunuhan Ken. Paul diberi hukuman 10 tahun sementara Gerard dijatuhi hukuman 7 tahun. Kedua pria tersebut mengaku bersalah memfasilitasi pembunuhan. Kedua pria tersebut terlihat tertawa saat mereka dibawa ke sel tahanan, dan salah satunya terdengar membual, "Kami turun dengan sangat ringan." Seorang yang bernama Gerard McKenna, pria yang memiliki properti di mana Ken dibunuh, menerima hukuman 4 tahun penjara atas perannya dalam upaya menghancurkan bukti kejahatan. Tampaknya tidak ada banyak informasi mengenai sejauh mana Ken disiksa, namun gue memang melihat beberapa laporan tentang penggunaan bor. Kasus tersebut mendorong salah satu politisi terkemuka di Irlandia untuk mengatakan bahwa itu mungkin salah satu pembunuhan paling mengerikan yang dapat mereka pikirkan. Dan polisi menggambarkan kematian Ken sebagai salah satu pembunuhan terburuk yang pernah mereka lakukan. Terlihat sangat mengganggu untuk dipikirkan karena para petugas ini kemungkinan besar telah menangani banyak pembunuhan geng. Ada juga beberapa rumor yang beredar tentang kematian di malam hari. Beberapa orang mengklaim bahwa Ken berhasil keluar rumah selama penyiksaan dan berlari ke rumah-rumah terdekat sambil mengetuk-ngetuk pintu. Di depan pintu mereka dan memohon bantuan, tapi tidak ada yang menawarkan bantuan karena reputasinya sebagai pembom kebakaran, dan dia akhirnya diseret kembali ke dalam dan dibunuh. Tapi seperti yang gue katakan, ini hanya rumor dari orang yang tinggal di daerah tersebut. Pembunuhan Ken adalah pengingat yang jelas tentang dampak buruk kekerasan geng dan bagaimana generasi muda yang mudah dipengaruhi terjebak dalam kehidupan kriminal. So, jadi itulah tadi kisah dari Ken yang sebenarnya dia adalah anggota geng dan dieksekusi oleh geng lain karena perseteruan yang belum terungkap. Jadi buat kalian mending gak usah main atau ikut geng-gengan kayak gitulah, karena itu pasti merugikan orang lain, terutama diri sendiri. Mending di rumah aja,
sambil main game, nonton TV. Kayak jangan kayak orang-orang yang sok keras di luar sana, karena itu tidak ada manfaatnya. Dia pikir itu keren, padahal di mata orang yang cerdas itu tolol. Gue Dedis pamit undur diri di hadapan lo semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.